Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Sukma Anang Sajati. Sore hari, baru bangun tidur. Saya terpikir untuk membahas hal ini, hal yang kemarin sempat viral ya. Nah, baik, di sini akan saya bahas mengenai apa itu karomah, terutama beberapa jenis karomah yang sering dijadikan dalih oleh orang-orang yang mengaku punya ilmu karomah. Nah, baik, langsung ke poinnya saja ya. Yang pertama yang harus kita pahami sebelum bahas lebih dalam, karomah itu adalah murni hak prerogatif Allah. Tidak bisa dipelajari, tidak bisa dicari, tidak bisa dilatih. Karomah tidak bisa dipelajari, tidak bisa dicari, dan tidak bisa dilatih. Oke, itu poinnya. Nah, kemudian lalu bagaimana dengan orang-orang yang mengklaim dirinya memiliki karomah dan mereka selalu menjadikan dalih karomah wasbi? Mereka selalu menjadikan dalih karomah wasbi, bahwasanya karomah yang kita miliki adalah karomah wasbi, karena karomah wasbi adalah karomah yang bisa dicari. Oke, baik, sebelum saya lanjut, jika memang ada yang tersinggung dengan video ini, saya mohon datang. Saya meminta diskusi ilmiah, akan saya hadirkan kiai-kiai, akan saya hadirkan beberapa ormas keagamaan, dan saya ingin diskusi ilmiah membaca kitab kuning, bukan kitab terjemahan. Baik, kitab kuning dari mulai Sirul Asror, kemudian kita Sulamut Taufik. Kayaknya Sulamut Taufik sudah cukup deh. Sirul Asror, Sulamut Taufik, atau pengen yang lebih tinggi sedikit, kita naik ke Ihya Ulumuddin. Tapi dengan catatan kitabnya kitab kuning, tidak boleh kitab terjemahan, karena kitab terjemahan itu berbeda artinya dengan kitab aslinya. Jadi kitab terjemahan ini rata-rata hanya menerjemahkan kitab berdasarkan kata-katanya doang, maknanya nggak dapet itu, berdasarkan tekstual saja. Seperti misalkan kilabunar, contoh kilabunar. Nah, kalau di dalam kitab terjemahan kilabunar itu dikatakan sebagai anjing-anjing neraka. Sesungguhnya Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka. Maksudnya bukan Khawarij ini anjing di neraka, bukan. Jadi maksud anjing di sini bukan anjing bentuk hewan ya, bukan bentuk hewan yang ada di neraka, bukan. Tapi maksudnya adalah golongan terhina yang ada di neraka. Itu artinya kilabunar gitu loh. Nah, jadi banyak di dalam kitab-kitab terjemahan, kalau kita nggak mempelajari ilmu-ilmu seperti balago dan lain sebagainya, kita nggak bakal paham maksud dan tujuan dari suatu kata tersebut. Karena dalam kitab itu kan sebelum kita memaknai kata-kata ini, kita harus baca dulu kata sebelumnya apa gitu loh. Itu kalau menurut pemahaman saya, menurut pengetahuan saya yang saya pelajari ya. Jadi itu tadi, kalau memang ada yang tersinggung ya sudah, silakan diskusi, tapi saya pengen diskusinya berdasarkan kitab kuning, kitab gundul, Arab gundul, kitab kuning, bukan kitab terjemahan ataupun bukan kitab Arab gondrong, bukan. Saya pengen kitab gundul, karena ya jika nggak begitu kita kan nggak bakal tahu kapasitas dia apa. Sekarang kan banyak ustad dan mereka nggak pesantren, nggak mau pelajari kitab kuning, tapi tiba-tiba muncul ke publik dengan gelar ustad, embel-embel ustad, tanpa publik tahu biografi dia itu seperti apa, tanpa publik tahu backgroundnya seperti apa dan dari mana dia belajar agama. Itu banyak ya, itu banyak ustadz-ustadz yang memang nggak tahu kita belajar di mana, tiba-tiba mereka muncul membuat statement aneh ya. Seperti contoh, ada ustadz yang pernah berstatement di surga itu bisa pesta seks. Terus ada ustadz juga yang ngomong katanya anjing, yang soal menabrak anjing itu loh. Terus kemudian ada ustadz juga yang ngomong Nabi Muhammad dulunya orang tersesat. Kan gila gitu kan, gila gitu. Ini kenapa kok derajatnya ustadz ngomongnya seperti ini? Oke, baik, itu ya tadi. Kalau ada yang tersinggung silakan hubungi saya. Nanti saya buat ruang muzakarah. Insya Allah, kalau memang pengen diskusi dengan orang-orang Nahdlatul Ulama, dengan orang-orang FPI atau apapun ormas-ormas, nanti akan saya usahakan, akan saya koordinasikan dengan ormas-ormas tersebut. Karena kan sekarang orang-orang yang tersinggung biasanya memakai label ormas gitu loh, berlindung di balik ormas ya. Nah, untuk itu jika memang tersinggung ya sudah, kita bisa datangkan kiai-kiai di makom tertentu, bukan kiai dari ormas tersebut, bukan kiai asal kiai dari ormas tersebut, bukan. Seperti misalkan, jangan mentang-mentang ini kiai NU lalu saya ambil untuk jadi narasumber, enggak. Harus kiai dalam makom, dalam tingkatan tertentu, baru saya percaya kepada kiai tersebut. Karena sekarang ya itu, meskipun kiai ini berada di suatu ormas, tapi tidak menjamin keilmuan dia itu benar gitu loh, pemahaman dia itu benar, nggak menjamin. Jadi kalau mau diskusi panjang lebar ya bisa, nanti saya koordinasikan dengan orang-orang yang paham, dengan orang-orang yang ahli di bidangnya soal ilmu karomah ini.
Nah, kenapa seperti itu? Karena jujur kemarin-kemarin sempat rame. Kenapa saya pikir saya harus membahas soal karomah ini? Jujur kemarin-kemarin sempat rame perihal ilmu karomah ini. Ada yang ada ya pokoknya banyak lah soal ilmu karomah ini. Bahkan ada yang menjual tasbih dengan labeling karomah, ada yang menjual minyak, ada yang menjual rompi karomah dan lain sebagainya. Ada yang mengijazakan ilmu tenaga dalam dengan labeling gerak karomah. Banyak pokoknya banyak praktisi-praktisi di luar sana yang melabeli dirinya sebagai karomah. Nah, lalu apa sih karomah itu? Yang pertama, karomah itu adalah sesuatu hal pertolongan Allah yang Allah berikan kepada hambanya dalam bentuk apapun. Saat kita terdesak, karomah itu turun, maka kita menjadi selamat. Contoh, kita terdesak seperti misalkan kita tenggelam, tiba-tiba kita bisa bernapas di dalam air. Itu karomah juga. Seperti banyak cerita-cerita wali yang bisa berbicara dengan pohon, terus banyak cerita-cerita wali yang bisa merubah tanah menjadi emas. Itu karomah, tapi dalam keadaan dan situasi tertentu. Dan itu harus murni hak Allah, tidak bisa dipelajari, tidak bisa diminta. Karomah tidak bisa diminta. Meskipun kita sholat 2 juta rakaat sekalipun untuk meminta karomah, belum tentu kita dapat. Gitu. Dan selain karomah tidak bisa diminta, karomah juga tidak bisa ditolak. Begitu karomah itu datang, meskipun kita menolak, meskipun kita sudah mencoba menolak setolak-tolaknya, tetap karomah itu akan datang. Karena karomah itu hak prerogatif Allah. Oke? Nah, baik. Lalu kenapa sekarang muncul banyak labeling yang mengatasnamakan karomah? Nah, yang pertama, karomah itu terdiri dari dua jenis. Ada karomah kasbi, ada karomah wasbi. Nah, karomah kasbi ini karomah yang turun langsung dari Allah kepada hambanya yang dia kehendaki. Oke, dan karomah kasbi itu tidak bisa dipelajari. Tapi ada sebagian orang yang mengaku dirinya memiliki karomah wasbi, Kenapa? Karena dia mengijazahkan ilmu karomah, dia menjual benda-benda karomah dengan labeling, ini kan karomah wasbi, karomah yang bisa dicari, karomah yang bisa dipelajari. Ini salahnya di sini, kalau orang punya ilmu karomah tapi nggak punya basic agama yang cukup. Makanya hati-hati deh, kalau ada orang yang mengaku karomah, tanya dulu dia lulusan mana, pesantren di mana, tirakat berapa lama, gurunya siapa. Gurunya Habib Umar, gurunya Syed Muhammad Alwi Al-Maliki, gurunya Syed Ramadan Al-Buti, gurunya Habib Lutfi bin Yahya. Baru saya percaya kalau seandainya orang itu mengeluarkan karomah. Kenapa? Karena kalau guru-gurunya sudah orang-orang, sudah wali-wali tersebut, tidak mungkin bagi dia berbohong. Bagi pendapat saya pribadi ya, kalau memang gurunya seorang wali, tidak mungkin bagi dia berbohong. Ya, banyak. Nah gitu, lihat dulu basicnya siapa orang yang mengaku punya karomah ini. Basicnya siapa? Kalau basicnya non agamis, jangan percaya. Basicnya bukan dari pesantren, basicnya bukan dari agama, basicnya bukan orang yang mempelajari ilmu Islam secara betul-betul, lalu dia ngaku-ngaku punya karomah, jangan percaya. Oke? Lalu akan muncul statement, loh Kang, Allah kan memberikan karomahnya kepada hamba yang dia kehendaki. Betul banget, Allah memberikan karomah kepada hambanya yang dia kehendaki. Tapi nggak ada hamba lain yang lebih soleh dari dia gitu loh. Kenapa dia yang dapat karomah? Logikanya di mana? Banyak kok yang Buya Yahya, Habib Lutfi, siapa lagi, Habib Nopel, banyak yang lebih soleh. Kenapa dia yang dapat karomah? Itu loh. Kenapa dia yang dapat karomah? Ini karomah atau aku karomah, atau hanya mengaku-ngaku karomah? Gitu ya. Nah, mereka ini yang mengatasnamakan karomah seringkali melabeli dirinya sebagai karomah wasbi dengan alasan ini kan karomah yang bisa dipelajari. Ini namanya karomah wasbi. Oke, tahu nggak karomah wasbi itu apa? Coba kirim video ini kepada orang yang mengaku punya karomah. Saya tanya, tahu nggak karomah wasbi itu apa? Karomah wasbi itu apa? Saya jelaskan ya, agar Anda tidak tertipu lagi dengan orang-orang yang melabeli dirinya karomah. Karomah wasbi itu bukan karomah yang bisa dipelajari. Tidak ada karomah yang bisa dipelajari. Dan karomah wasbi bukan karomah yang dipelajari, bukan karomah yang dicari. Karomah wasbi adalah karomah yang turun kepada orang yang memantapkan dirinya untuk mendapatkan karomah. Maksudnya gimana? Saya pengen dapat karomah. Saya memperbaiki diri saya, ibadah, sedekah, tawadunya perbaiki, pikirannya, hatinya diperbaiki, tidak mau dimuliakan orang, iri dengki, ujub, riya, takabur dibuang, tidak mau so jago, ucapan dijaga, hati dijaga dari niat buruk, dari niat dolim, dari niat-niat jelek, dijaga, pikiran, hati semuanya dijaga, ibadah sunnah, ibadah wajib semua dijaga, dengan tujuan saya pengen dapat karomah.
lalu saya dapat karomah. Maka ini yang namanya karomah wasbi. Jadi karomah wasbi itu bukan karomah yang dipelajari, bukan karomah yang dicari, apalagi karomah yang diijazahkan. Karomah wasbi itu adalah karomah yang didapat oleh seseorang, yang mana orang tersebut memantapkan diri untuk mendapatkan karomah. Orang tersebut memperbaiki diri, orang tersebut beribadah, orang tersebut menjaga pikiran dan hatinya. Setelah dia mencapai makom dan titik tertentu, dia mendapatkan karomah. Tapi karomah yang dia dapat bukan karomah kasbi, yang turun semata-mata dari Allah karena dia membutuhkan. Yang turun semata-mata dari Allah karena Allah berkehendak. Tapi karomah yang dia dapatkan adalah karomah wasbi. Karomah yang Allah turunkan karena Allah melihat hambanya yang ini, hambanya yang satu ini, dia telah berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin, sehingga usaha ibadahnya, usaha sedekahnya, usaha zikirnya membawa dia ke makom batin, makom ruhani tertentu. Yang mana setelah dia mencapai titik makom tertentu, karena ibadahnya, karena sholatnya, karena keikhlasannya, karena tawadunya, karena alimnya, maka dia akan mendapatkan karomah. Dan karomah yang dia dapat adalah karomah wasbi. Karena karomah yang dia dapat adalah karomah yang Allah berikan karena dia beribadah dengan baik, karena dia mencapai titik makom tertentu. Jadi sekali lagi saya tekankan, karomah wasbi itu bukan karomah yang dapat dicari, bukan karomah yang dapat dipelajari, tapi karomah yang turun dari Allah untuk hambanya, karena hambanya ini sudah mencapai makom tertentu. Dan kenapa dia bisa mencapai makom tertentu? Karena dia telah berusaha semaksimal mungkin memperbaiki dirinya lahir dan batin. Itu namanya karomah wasbi. Kalau ada orang seperti contoh Wansehan gitu ya, wali-wali majdub gitu, Wansehan seperti ya Wansehan kan majdub banyak, Habib majdub itu banyak, wali-wali majdub itu banyak. Ya dia wali-wali majdub ini nggak sholat, nggak berzikir, tiba-tiba mendapatkan karomah. Kok bisa orang yang nggak sholat dan nggak zikir itu mendapatkan karomah? Yang pertama, dia itu tidak ada kewajiban beribadah karena akalnya sudah hilang, majdub, akalnya sudah hilang, sudah tidak sadar, tidak waras gitu ya. Bukan tidak sadar dalam artian seperti seperti orang sinting gila, bukan, tapi kan syarat sholat, seorang hamba diwajibkan untuk sholat, syaratnya adalah sadar, waras, sadar. Makanya orang yang mabuk dilarang untuk sholat karena tidak sadar. Begitupun wali-wali majdub, akalnya sudah Allah cabut, sehingga dia di dalam hatinya hanya bergolak kecintaan kepada Allah saja, tidak memikirkan dunia. Dia lupa semuanya yang dikatanya Allah, sehingga karena Allah mencabut akal wali majdub ini, sehingga dia tidak sesadar dan tidak sewaras kita gitu loh kasarnya ya. Nah, tiba-tiba orang ini, misalkan wali majdub ini nggak wirid, nggak puasa, tiba-tiba dapat karomah. Ini karomah kasbi, karomah yang memang turun langsung dari Allah. Ya, bukan karena Wansehan pengen karomah, enggak, Wansehan nggak pengen karomah, tapi begitu Allah memberikan karomah kepada beliau, ya jadi karomah. Tapi karomah ini namanya karomah kasbi, itu loh. Ini karomah kasbi namanya. Habib Lutfi tidak pengen dapat karomah, dia hanya bersolawat, beribadah semaksimal mungkin, tiba-tiba beliau mendapat karomah. Yang ini namanya karomah kasbi. Orangnya tidak mau karomah, orangnya hanya niat mencari doa Allah. Dia tidak pengen jadi wali, dia tidak pengen mencapai makom tertentu, tapi dia ikhlas dalam beribadah, sehingga Allah memberikan dia karomah. Dan karomah ini namanya karomah kasbi. Tapi orang-orang di luar sana yang memperbaiki dirinya, Allah saya pengen jadi orang yang benar, ya Allah saya pengen bisa ngobatin orang, saya pengen doa saya mustajab, saya pengen jika ada orang sakit datang ke saya doakan lalu dia sembuh. Jika ada orang yang kesusahan datang ke saya, lalu saya doakan, lalu dia terlepas dari kesusahannya. Misalkan saya pengen seperti itu, ya Allah saya pengen doa saya mustajab, saya pengen saat saya mendoakan orang, doanya dijabah. Saya pengen saat orang kesusahan datang kepada saya, lalu saya doakan, maka orang tersebut terlepas dari kesusahannya. Saya pengen seperti itu, lalu saya beribadah, memperbaiki diri, berpuasa, takwim, riyadhah, tirakat, saya lakukan semuanya. Uzlah kholwah, semua saya lakukan demi memperbaiki diri. Setelah diri saya baik, mencapai makom tertentu, lalu saya mendapatkan karomah. Doa saya diijabah. Orang yang sakit kanker datang ke saya doakan, lalu orang tersebut sembuh. Orang yang sakit corona, orang yang sakit HIV datang ke tempat saya doakan, orang tersebut sembuh. Ya, orang yang tumor gagal ginjal, kanker dan lain sebagainya datang ke tempat saya doakan, orang tersebut sembuh. Ini adalah karomah, tapi karomah wasbi. Saya menginginkan hal itu, saya menginginkan doa saya mustajab dalam mengobati orang. Saya pengen
saya bisa membantu orang dengan doa saya, lalu saya memperbaiki diri. Setelah diri saya baik dan mencapai makom tertentu, maka doa saya mustajab, doa saya tajam. Saat saya mendoakan orang, orang tersebut sembuh. Saat saya mengobati orang, orang tersebut sembuh. Saat saya mendoakan seseorang, orang tersebut menjadi bahagia, orang tersebut menjadi senang yang asalnya sengsara. Maka yang seperti ini namanya karomah, tapi karomah wasbi. Bukan karomah yang dicari, tapi karomah yang saya dapat karena memang buah dari amal dan buah dari ketaatan saya. Saya ingin karomah, lalu saya taat, saya beribadah dengan baik, maka saya dapat karomah. Itu namanya karomah wasbi. Tapi kalau ada orang yang gak pengen karomah, gak pengen bisa A, gak pengen bisa B, gak pengen bisa C, dia hanya fokus beribadah, tiba-tiba dapat karomah. Ini namanya karomah kasbi, ya. Baik, itu soal karomah, semoga paham. Dari kemarin soalnya rame banget yang request saya bahas soal karomah dalam sudut pandang ilmu agama. Mungkin kemarin di channel sebelah sempat dibahas soal ilmu karomah ini dalam sudut pandang hipnosis, dan ternyata terbukti hal tersebut bukanlah karomah. Kali ini saya bahas dalam sudut pandang ilmu agama, dalam sudut pandang Islam, dalam sudut pandang dalil. Ingat, agama Islam itu butuh dasar, beragama itu butuh dalil, beragama itu butuh rujukan, bukan ngaku-ngaku, bukan asal klaim. Saya bisa aja nih, saya bikin anti tembak, saya bikin anti cukur, saya bisa geser hujan, saya bisa aja menamai diri saya karomah, saya bisa aja menyebut itu karomah kusungasain, bisa banget. Tapi saya tahu kalau saya sudah ngomong itu karomah, tanggung jawabnya di akhirat panjang. Berapa banyak orang yang percaya kepada saya bahwa saya punya karomah, itu adalah tanggung jawab saya. Dan bagi Anda yang mengklaim punya ilmu karomah, pesan saya satu, dasar Anda mempercayai itu ilmu karomah apa? Dasar agama, dasar dalilnya apa? Ya. Jangan ngomong, oh toh kiai juga banyak yang belajar ke saya, belajar ilmu kebal karomah, belajar ilmu tenaga dalam karomah. Itu kan kiai-kiai semua. Ingat, kiai tersebut bukan jaminan, karena sekarang orang baru khatam Iqra saja mereka sudah mengaku kiai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.